Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala syukri ni'amik kama qad an'amta alaina bini'amin fazidna minha. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba pilihan Allah dari semua yang hadir saat ini. Kehadiran Anda dalam irama bersyukur. Bersyukur adanya rumah Allah yang dibangun, rumah yang megah. Semoga yang ikut bergembira saat ini benar-benar tadi disampaikan kelak mendapatkan bagian juga istana di sorga nanti. Yang sangat kami cintai, tadi sudah disampaikan dan diresmikan oleh Kakanda Al-Mahbub Dr. kalau panggil Kang Aher, Dr. Heri Ahmad Heriawan. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga peresmian itu adalah peresmian sesungguhnya, sehingga setelah resmi akan berkembang ini masjid. Dan juga Kakanda kami juga Bapak Haji Heru Baruna yang Masya Allah dengan niat, bukan sekedar niat berbuat baik membangun masjid, ternyata di balik bangunan masjid ini ada niat tersembunyi yang sangat agung, dan kita pun harus punya niat seperti itu, niat bekti kepada ibundanya. Itu yang mahal. Orang bisa saja berbuat baik tapi kadang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Akan tali Kakanda Pak Haji Heru, Anda punya niat untuk ibunda, dan yang mahal itu ingatnya itu diabadikan dalam bentuk bangunan megah untuk orang sholat. Dan disebutkan cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia ada 3. Di antaranya adalah kalau kita punya rezeki, sisihkan untuk kebaikan dan niatkan untuk orang tua. Sudah benar dan sangat layak kalau beliau dipilih oleh Allah seperti itu, punya istri yang juga bersemangat untuk memuliakan mertuanya. Berarti ternyata di dalam perjalanan niat baiknya sudah diambil oleh Allah. Kelihatannya sedih tadi katanya ujian. Oh bukan, bagi beliau bukan ujian, menikmati kenikmatan. Jadi kebaikan-kebaikan amal ini sudah dirasakan oleh siapapun yang berbuat baik di masjid ini, termasuk beliau dengan niatnya. Tadi juga disebut oleh beliau, sampaikan salam, teruskan kebaikan. Pak Haji Rudi yang ikut membantu juga masjid ini, mungkin saya tidak kenal, dan berkenal di dunia nggak penting. Akan tapi saya kenal hati, kalau ada orang berbaik saya berbangga. Pak Haji Rudi, semoga Allah mudahkan segala urusannya, semakin semangat dalam membangun program-program kemuliaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat ini beliau udzur, tidak bisa datang. Tadi diwakili oleh mana wakilnya nanti? Yang mewakili, Masya Allah. Kalau kita mendengar berita seperti itu, kita harus ngiri yang baik. Apa yang bisa aku buat? Tadi dan juga tadi Masya Allah dari yang mewakili Pak Bupati, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, semuanya. Indah berkumpul di sini, semuanya adalah nanti sama-sama di surga. Kalau di surga gelarnya nggak ada, semuanya gelarnya ahli surga. Pengennya itu nanti, gelarnya ahli surga. Makanya perlu pejabat datang ke tempat ini, perlu
pejabat, pengusaha perlu, yang fakir pun perlu. Tadi disebutkan masjid Nabi yang datang orang fakir ada. Gelar di dunia nggak penting, tapi yang punya gelar di dunia hendaknya digunakan untuk sebaik-baiknya. Gelar orang kaya, jangan sampai di akhirat melarat, nyungsep, tidak enak. Kalau kaya di dunia, kaya di akhirat, begitu. Kalau seandainya dihadirkan di dunia dalam keadaan fakir, jangan sampai di akhirat nanti juga fakir. Kalau yang jadi pejabat di dunia, jangan sampai 5 tahun, 10 tahun, saya di akhirat harus berjaya, tinggal di istana di surga nanti. Nah gitu, seperti itu. Tapi caranya apa? Harus bergabung dengan program kemuliaan semacam ini. Beruntung kakanda kami Pak Heru beruntung bisa berbuat yang semacam ini. Pak Rudi juga beruntung Anda bisa berbuat, dan semuanya lanjutkan. Tinggal tadi pesan daripada Kang Aher, insya Allah semoga terus Allah menjaga beliau ini. Apa pesan beliau tadi? Jangan dipersulit pondok. Jadikan betul. Cuman nanti perlu ada ketertiban. Barangkali semoga dimudahkan rezekinya. Ketertibannya apa? Mungkin ada macam-macam pelayanan yang lebih indah lagi, mulai minum, makan dan sebagainya. Harapan kami adalah tiba-tiba di belakang ini ada santri yang banyak. Tanah ini tiba-tiba ada yang membelikan, bisa membuat pondok. Saya ikut ngurusi deh kalau begitu. Gitu. Dan itu yang akan memakmurkan masjid. Bukan sekedar orang yang berlalu lalang. Imamnya aja hafal semuanya. Saya berbisik dengan beberapa imam, berapa juz Al-Quran, 30 juz punya. 30 juz, wah mahal ini. Mana imamnya tadi, Ustaz? Iya tuh, luar biasa. Dibuat proyek, jangan ragu deh. Kalau pengen masuk surga yang paling tinggi dan paling tengah gitu loh. Jadi insya Allah program-program salam juga harus kita wujudkan setelah ini. Baik, kembali kepada yang disampaikan tadi, bahwasanya harus mudah. Waktu disambutannya Kang Aher menyampaikan yang mudah. Gampangin, jangan sampai orang masuk masjid jadi serba susah dan sebagainya. Harus begitu. Masjid ini dibangun adalah untuk siapapun, dan jadikan orang yang masuk masjid itu senang kalau keluar pengen balik lagi ke masjid. Kalaupun ada peraturan yang menjadikan mereka nyaman, bukan menjadikan mereka gelisah. Ada beberapa peraturan demi kenyamanan mereka. Ini adalah hal yang perlu dihadirkan. Dan juga tadi Masya Allah, termasuk diantaranya adalah jadikan syiar masjid ini nanti adalah syiar yang penuh kasih. Jadi siapapun yang datang ke tempat ini akan menjadi orang yang penuh kasih, bukan masjid yang seram dalam urusan-urusan dalam melayaninya, atau seram di dalam urusan di dalamnya ada orang serem, orang yang paling menanamkan kebencian. Nggak boleh. Akan tapi harus di sini orang menanamkan keindahan. Seperti dakwahnya baginda Nabi itu apa? Dakwah Nabi itu rahmah, penuh kasih. Sehingga dalam hal apapun hendaknya didasari dengan penuh kasih. Pokoknya indah deh. Kalau orang masuk masjid itu senang, aku masjid sana enak. Semua yang melayani ramah dengan senyum. Kemudian juga ustadznya pun nanti di sini adalah ustadz yang menanamkan keindahan. Kan ada sebagian ustadz yang menanamkan permusuhan. Nggak tahu, itu kan bahaya juga nanti. Harus ada keindahan. Ini termasuk yang harus dijaga di masjid ini. Dan alhamdulillah tanda-tanda dari Masya Allah, tanda-tanda ini indah semuanya. Dari mulai kami datang ada tanda-tanda memang masjid ini adalah masjid yang indah, insya Allah. Dibangun dengan indah, dimakmurkan dengan indah, dan nanti yang datang adalah orang-orang yang sedang keindahan. Khususan masalah pemikiran. Jangan sampai pemikirannya nggak karu-karuan kan. Biarpun misalnya bisa masuk ke sini siapa saja boleh masuk, tapi di sini ada rambu-rambu. Pokoknya di sini harus indah. Jangan bikin orang takut masuk masjid ini. Dan tolong ada ilmu nanti, ada majelis yang kuat di sini pendidikannya. Undangkan ustadz-ustadz yang mungkin kita bisa membantu bagaimana kita datangkan ustadz yang bisa mengajar di sini. Harus ada kurikulumnya, apalagi nanti ada majelis dari luar. Dan memang tidak dalam memandang orang, kita itu harus pandang dengan penuh kasih. Jangan sekali-kali kita mandang orang dengan pandangan merendahkan. Tidak berlaku dalam dunia dakwah dan Islam itu. Jadi pandang orang dengan pandangan penuh kasih. Ada sebagian orang mandang orang dengan pandangan picik, merendahkan. Ini gak benar tuh. Langsung memandang dengan pandangan merendahkan, atau mungkin seperti ahli neraka dan sebagainya. Tidak semacam itu.
Tapi Islam mengajarkan keindahan. Kalaupun kita melihat orang bermaksiat, bukan untuk kita caci, tapi untuk kita rangkul, untuk kita peluk, agar dia bisa kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Sampai orang bermaksiat pun begitu kita memperlakukan mereka. Sehingga orang pemabuk, pejudi datang ke sini nggak takut. Karena kita tidak mencaci mereka, dan memang tidak boleh dicaci mereka. Makanya kalau ada anak-anak mabuk di gardu itu, kadang-kadang kalau kami nyalahkan dia, kok bagaimana kita salahkan dia? Yang salah saya. Kenapa? Saya belum pernah duduk bicara baik-baik dengan mereka. Bagaimana kita salahkan mereka? Mereka juga umat Nabi Muhammad kok. Mereka kadang diingatkan dengan baik juga mau nerima. Ini harus kita bangun, semua penghuni, pengurus masjid ini harus punya hati penuh kasih. Di saat melihat orang bejat sekalipun, pandang mereka dengan pandangan mata kasih sayang, dan itulah matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pandangan dengan merendahkan. Kita sering dengan kecongkaan dalam beragama, seolah kita sudah ahli surga, seolah kita lebih hebat dari yang lainnya. Sehingga kalau melihat orang bermasalah, mohon maaf, kadang ada orang bertato direndahkan, ada orang rambut acak-acakan direndahkan. Padahal mereka mungkin di saat berada di gerbang masjid pengen ke masjid, cuman gara-gara akhlak kita tidak baik, mereka lari dari masjid tersebut. Akan tapi sambut mereka. Nabi Muhammad menyambut siapapun dengan bermacam-macam keadaan. Datanglah dan datanglah, karena Islam itu adalah mengajarkan kasih sayang. Jangan takut. Jadi kita sering, contoh, kalau kita habis pulang dari pengajian, misalnya mungkin di saat kita mengaji tadi derai air mata, kekhusyuan, lalu kita keluar, kemudian kita lewat alun-alun atau terminal, kemudian di saat itu ada, mohon maaf, ada wanita yang diuji dengan kerendahan, wanita yang menjual diri misalnya, melambai-lambaikan tangan setiap ada mobil lewat, mobil kita lewat pun di stop dan sebagainya. Apa yang ada di hati kita? Mungkin karena kita tadi sudah ngaji, pengajian, mungkin kita telah khusyuk di masjid, lalu kita berkata, ih kasihan, kasihan banget tuh, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Bahasa astagfirullah, kasihan, astagfirullah, kasihan. Itu mungkin kebanyakan dari kita. Cuman kita pengen tahu, siapa di antara kita yang di saat melihat orang seperti itu, kemudian dia menengadahkan tangan, dan bahkan mungkin menitikkan air mata, lalu berkata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, kau uji dengan kehinaan, ya Allah, kami mohon angkat dia, ya Allah, hentikan dari kehinaan dan ampuni, ya Allah. Siapa yang seperti itu? Kita gampang sering tertipu dengan kebaikan kita, sehingga gampang merendahkan orang lain. Dia itu sebetulnya juga pengen baik, cuman belum ketemu jalan, belum ada yang mengajak dengan baik. Kita pernah duduk dengan orang yang Masya Allah dia, mungkin semua kemaksiatan dilakukan, diajak ngomong nangis ya. Diajak ngomong kebaikan menangis, bahkan dilihatnya lebih mudah menangis daripada kita. Makanya jangan merendahkan siapapun. Jadikan masjid itu seperti itu, masjid yang indah. Siapapun datang ke sini adalah tahu bahasanya dia akan disambut dengan hangat. Karena apa? Masjid ini harus punya fungsi untuk tempat orang berlindung di dalamnya, untuk cari kenyamanan di dalamnya. Kenyamanan bukan kenyamanan tempat. Kalau tempatnya jelas sudah nyaman banget, ini enak banget. Tapi kenyamanan suasana bersama siapa yang ada di dalam masjid itu. Alhamdulillah kita ketemu pengurus-pengurusnya, sudah datang kepada kami dan kita duduk manis semuanya. Semoga ini bisa dilanjutkan cara yang manis itu ya, terus dikembangkan sampai menjadi masjid yang betul-betul nanti makmur. Kemudian kita lanjutkan. Tadi disebutkan dinukil ayat, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Program memakmurkan masjid. Sampai disebutkan kalau ada orang membangun masjid, biarpun sekecil rumah burung, itu bisa mendapatkan istana di surga. Nah, masa ada masjid sekecil rumah burung itu apa? Rumah apa? Rumah paling kecil. Maksudnya apa? Siapapun yang ikut andil, sekecil apapun, kalau tulus, maka nanti akan mendapatkan istana, mendapatkan rumah di surga. Membana itu bukan harus satu orang pribadi. Membana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannati. Bangun masjid, biarpun bangunnya adalah rame-rame sama mendapatkan semuanya. Maka setelah itu, kalau kita tidak sempat membangun karena sudah terlanjur jadi, jangan sampai kita lupa untuk ikut membantu melestarikan masjid ini. Kalau kita datang ke masjid, jangan mengandalkan, masjidnya masjid bagus, pasti duitnya banyak. Oh, enggak begitu.
Mumpung sudah dibangun masjidnya, saya ikut andil dong. Saya tidak akan pergi ke masjid ini kecuali saya sisihkan 1.000 rupiah, 5.000, 100.000. Ini penting sekali untuk kita agar kita ikut bagian, mendapatkan bagian daripada kemuliaan masjid ini. Jangan mentang-mentang, wah masjid bagus, sudah ada pelayanannya, wah ada minumnya, ada ininya. Sudahlah. Itu bisikan setan yang menjadikan Anda pun tidak ikut berderma. Mumpung ini ada kendaraan mewah, saya ikut bergabung dong. Saya ikut sama-sama, saya ikut membantu. Kalau sampai nanti makmur lebih bisa membuat program lebih besar lagi. Memakmurkan masjid itu macam-macam. Jadi bukan hanya luas, bukan saja memakmurkan dari sisi program di dalamnya, tidak. Kelestariannya juga tidak. Ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan. Dan insya Allah kami akan berbisik dengan beliau. Memakmurkan masjid dengan cara apa? Mencetak orang-orang yang mau datang ke masjid. Ini yang sering dilupakan. Sebab disebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang bisa memakmurkan masjid hanya orang yang punya iman. Bagaimana membangun keimanan? Bangun keimanan bagaimana caranya? Ada program yang mendukung program masjid. Bisik-bisik ada pesantren di belakang. Madrasah diniyah di kampung-kampung. Kami madrasah diniyah kami menghimbau yang bisa berbuat baik hari ini dengan hartanya, tolong perhatikan madrasah-madrasah diniyah yang di kampung-kampung, pesantren-pesantren di kampung-kampung. Dari situlah orang-orang yang akan datang ke masjid. Dari situlah, karena mereka kenal wudhu, kenal sholat, himbauan dari ustadznya untuk ke masjid, maka kemanapun mereka pergi, maka mereka akan datang ke masjid, memakmurkan masjid. Ini yang sering diubahkan. Jadi bukan saja program dalam masjid ini, program di luar sana. Dan orang cerdas yang membuat seperti ini. Jadi ada orang berbuat baik itu ada sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Kalau orang cerdas itu, kalau ada Nabi berkata begini, ya Rasulullah aku punya ini, letakkan ke tempat yang terbaik menurutmu ya Rasulullah. Kalau mau berderma itu tidak pakai hawa nafsunya, biarpun dia orang kaya, minta petunjuk kepada baginda Nabi. Apa yang terbaik yang aku ini adalah harta terbaikku ya Rasulullah. Ini harta terbaikku ya Rasulullah, gunakan untuk sesuatu yang menurutmu paling baik. Ternyata Nabi mengembalikan sebagian, berikan sebagian ini kepada sanak kerabat dan saudaramu. Mungkin dia orang sering berbuat baik tapi lupa saudaranya tidak diperhatikan. Kalau Nabi kan adil banget. Kita pun juga demikian dalam berbuat baik. Dalam berbuat baik kita, apa sih yang paling diperlukan oleh umat saat ini untuk kepentingan umat? Apa kira-kira yang bisa kita buat? Orang cerdas, lihat, ada orang berbuat baik, bagi-bagi duit di pasar, di kampung, bagi-bagi duit, bagus, dia bersedekah, cuman berakhir setelah itu selesai. Tapi ada orang cerdas, bahwasanya aku ingin berbuat baik tapi yang jangkanya panjang sampai aku mati pun terus mengalir. Seperti orang bisnis, harus lebih cerdas lagi. Kalau pebisnis yang cerdas, ingat waktu prinsip ekonomi waktu kita di SMP, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil banyak-banyak, itu kan di dunia bisnis. Dalam dunia dakwah mestinya yang paling bisa diterapkan kaidah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil banyak-banyaknya hanya dalam dunia agama, dunia dakwah. Contoh, kita bangun masjid sekali bangunnya jerih payah sekali, tapi pahalanya mengalir sampai kapanpun, tidak akan berakhir. Bahkan seandainya, naudzubillah, seandainya bergantinya keadaan lalu masjid tidak dipakai, pahala tetap mengalir sesuai dengan niatnya. Seperti itu. Nah, ini orang cerdas. Jadi ibadah itu ada dua, wahai hamba Allah, dua ibadah ada dua. Yang satu ibadah yang dikatakan ibadah qasirah, ibadah yang pahalanya terbatas, bersama matinya dia selesai. Contoh sholat, puasa, hebat, tapi bersama mati kita berakhirlah kisah puasa dan kisah sholat. Tapi ada ibadahnya orang cerdas, di samping dia sholat dan puasa, ada ibadah kayak membuat seperti ini. Kita mati masih sholat, kita ngalir pahalanya sholat untuk kita. Ini orang cerdas, termasuk bangun pondok pesantren. Ini sering kami sampaikan, membangun pondok pesantren punya pahala double juga. Setiap anak yang menghafal Al-Quran di dalamnya, yang belajar ilmu agama di dalamnya, maka yang meninggal, yang membangun sudah meninggal mendapatkan pahala. Itu amalan orang cerdas. Mohon maaf ini Pak kakanda kami Haji Heru, banyak orang kaya alhamdulillah hatinya baik,
cuma belum terarah bagaimana berbuat baik. Brol buat ini, tiba-tiba ini, nggak jelas. Sehingga selesai, alhamdulillah jadi kebaikan. Kalau masuk surga, surga. Tapi yang pangkatnya tinggi adalah dengan cerdas berbuat baik. Ini loh ini kan setiap orang sholat dapat pahala ngalir. Ibunda tercinta dapat pahala, istri tidak tercinta dapat pahala, padahal sudah meninggal. Makanya ayo kita menjadi orang cerdas, bergabung kita, buat cerdas, program membesarkan madrasah diniyah di kampung-kampung. Hari ini kami dengan beberapa kawan-kawan ramai, dan kami ajak, sampaikan salam kepada Pak Rudi juga nanti, bahwasanya di kampung-kampung itu adalah yang mengajari anak kita kenal sholat, dengan kiai-kiai kampung yang tawaduk, nggak senang sanjungan. Kiai kampung, guru di kampung itu kalau dikasih uang oleh lembaganya itu hanya 70.000, 100.000, kadang dikasih sabun. Yang ngajari anak-anak kita bisa ngaji. Kalau sudah masuk SMP nggak ada sholat lagi. Kami ingin semuanya peduli dengan madrasah yang di kampung-kampung, yang diurus oleh kiai-kiai soleh, kiai-kiai yang masya Allah di kampung-kampung itu. Ayo kita semangat, sisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka. Biarpun kita mulai dari madrasah di kampung sana, sebulan selesai, kita gerakkan mulai dari buat toiletnya. Selama ini kita gerakkan buat toilet putra, toilet putri. Kenapa? Anak kampung kadang-kadang sudah mulai gede, kadang-kadang kalau kamar mandi guyonan, intip-intipan dan sebagainya, na'udzubillah. Atau yang merasa punya kehormatan, sudah punya rasa malu, nggak buang air kecil situ, pulang ke rumah tapi nggak balik lagi. Madrasah diniyah di kampung. Anda ngerti sholat di mana? Di kampus? Di kampus? Tidak. Anda di mana kenal sholat? Ayo. Dari mana Anda kenal wudhu? Itu akan kita tinggalkan. Di musola kecil di kampung kita, di madrasah kecil kita, di kampung kita, kita kenal sholat. Makanya setelah kita bisa membangun ini, insya Allah kami ajak, ayo kampung-kampung daerah Tambun sini kita cari madrasah-madrasah. Ustadz-ustadz yang bingung cari dana, kalau sudah gentengnya turun nggak naik lagi. Dia mengajari anak-anak usia SD untuk belajar agama sehingga kenal sholat, waktu masuk SMP sudah bisa sholat. Hari ini berita dari para guru-guru SMP umum, banyak anak-anaknya tidak bisa sholat dan tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga inilah cerdas, amalan cerdas. Semuanya ayo kita bergerak sama-sama. Perhatikan di kampung Anda, itu gurunya guru ikhlas. Di sini banyak dosen juga. Kira-kira dosen dikasih 200.000 per bulan, mau enggak kira-kira? Ngajar ilmu ekonomi, ilmu dunia. Ini ustadz ngajar ilmu surga 80.000 sama sabun 3 potong. Duit 100.000, sampai hari ini kita dengar 100.000. Itu pun duitnya dicium karena duit berkah, bukan karena mereka hubud dunia, tidak. Ini duit sangat berarti. Kalau duit pemberian dari madrasahnya diniyah tadi disimpan, hanya dimakan oleh anaknya untuk sekolah. Allah. Dan juga kami tidak ingin biasakan masjid ini nanti masyhur karena kiai terkenal. Jadikan masjid ini menjadikan ustadz masyhur, bukan membawa. Karena gini, kalau sebuah masjid itu sudah gayanya didatangkan orang-orang terkenal, orang masyhur, itu giliran ustadz biasa jadi langsung sepi. Makanya kalau sudah masjid gayanya didatangi orang terkenal, saya tidak mau datang ke situ. Karena apa? Kita ingin biasakan orang rajin ngaji, bukan ngejar ustadz di televisi. Mungkin karena saya ngeliat, makanya saya nanya, ngundang saya ini salah halaman enggak? Hanya gara-gara nonton di YouTube? Berarti kalau Anda ngundang kami hanya karena kelihatan di YouTube, Anda salah alamat. Jangan-jangan Anda tertipu, YouTube itu editan. Jadi kita ingin biasakan dengan ustadz yang istiqomah, nggak harus terkenal, tapi membiasakan orang kamu kasih undangan, ada ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Sebab ada sebuah masjid itu, karena masjidnya sudah labelnya masjid keren, diundang orang ustadz-ustadz yang terkenal dulu. Tapi giliran ustadz terkenal nggak datang, ustadz kampung, yang padahal ustadz kampung yang paling manfaat sudah pada males. Ini termasuk yang harus kami sayang. Kalau Kang Aher tadi menyampaikan digampangin, saya tambah ini. Ini lebih gampang lagi setelah itu. Belum lagi biayanya mahal. Katanya ustadz televisi kan yang bayarnya mahal, begitu ya. Cari yang kiranya nggak pakai duit karena bisa untuk melayani jamaah, bisa untuk bangun tadi duit ya, untuk bangun madrasah sebelah itu. Kalau bisa tim dari sini, ini termasuk penting lagi barangkali tim masjid ada gerakan
survei ke kampung-kampung kiri kanan ini. Di mana ada madrasah, masukkan data. Dan kalau pasang kotak amal khusus untuk di situ, sosial. Jadi silaturahminya dengan kampung-kampung istimewa, hebat nanti. Kami rindu ini. Yang ngajari sholat itu, saya belajar sholat. Katanya saya sekolah di mana-mana kan. Saya sekolah di sini. Bener, saya belajar sholat masih ingat di kampung. Habis maghrib yang belum ada listriknya. Allahu Akbar kabiro rame-rame. Kalau sudah habis sholat, lari. Karena apa? Takut kan. Nyebrang dari musola ke rumah tuh lari. Masih ingat begitu. Bawa oncornya mati sudah bingung kan begitu. Oncor, tahu oncor? Obor. Itu saya kenal sholat di situ. Sebelum saya kenal yang sekolah tinggi-tinggi itu situ. Akhirnya sama ini perlu ini. Mohon maaf, pernah suatu ketika ini kisah saja. Di daerah Jawa Tengah. Kami datang itu Masya Allah. Orang menyambut. Saya senang kalau mereka senang ulama. Nyambut. Cuman nyambut saya berlebihan. Kayak saya itu orang tua. Padahal saya masih muda. Kayak orang tua. Apa begini. Sampai kadang capek. Kalau saya capek itu tambah enak. Apa gini. Iya deh. Saya didudukkan di balik panggung. Rumahnya itu di balik panggung. Kemudian kami berkata, ayo segera dimulai biar tidak terlalu malam. Kata orang di situ, Buya nunggu kiai. Kiai mana? Kiai kampung sini. Oh bangga saya. Ternyata kiainya masih dihormati. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kami duduk sambil ngemil. Ngemil saya biasa rebusan kacang, ada tadi ada rebusan kacang tadi saya disiapin rebusan juga. Saya ngemil begitu. Tidak lama tiba-tiba diajak ke atas. Buya, ayo naik ke atas. Loh, kiainya mana? Itu Buya tadi. Ajib. Kiainya datang tidak dikenalkan ke saya. Satu. Menyambutnya tidak seperti menyambut saya. Hanya beberapa orang salaman selesai langsung ke atas. Dan saya ingat waktu kiai itu datang pakai sepeda motor. Saya dijemput pakai mobil, pakai sepeda motor, sudah begitu pakai jaket, mungkin sering punya batuk, jaket, kopiah hitamnya taruh di dalam nih, sehingga saya masih ingat betul di balik bayang-bayang lampu, waktu ngambil kopiahnya setengah bungguk begini, baru pakai kopiah, datang setengah merunduk gayanya orang tawadhu, salaman dengan saya tidak ngerti kalau itu Ustaz. Sampai mimbar berubah ceramah saya, di antaranya kalimat ini kami perdengarkan kepada mereka dan kami perdengarkan kepada Anda. Tidak beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati gurunya, kiai kampungnya. Biasanya yang gampang tidak bisa menghormati kiai kampung itu siapa? Yang sudah kenal kiai terkenal. Hati-hati, kalau Anda punya koneksi kiai terkenal, kiai masyhur, ini gampang merendahkan kiai kampung. Karena Anda sudah merasa, wah koneksi saya kan kiai-kiai masyhur, sama kiai kampung rendahin. Itu bahaya banget. Habis-habisan saya akan beruntung. Sampai kami katakan, Anda ketemu saya sekali ini. Dan belum tentu ketemu lagi setelah itu. Anda sanjung saya habis-habisan, saya hormat. Tapi kiai yang mengajari Anda sholat, waktu mbah Anda meninggal, dia yang ngurusi bukan saya. Ibu Anda meninggal, dia yang ngurusi bukan saya. Anda tidak hormati, akan berubah. Akhirnya semua minta maaf, mohon maaf, saya emosi sesaat, tapi emosi cinta itu. Kami tidak ingin ada orang yang tidak bisa menghormati kiai kampungnya. Dan insya Allah semuanya ini, kalau seandainya saya ngadakan pengajian di sini, mau membawa orang jamaah kampungnya enggak kira-kira? Nah, enggak menjawab, enggak, saya enggak jadi ngaji. Enggak jadi pengajian di sini. Kiai-kiai kampung yang punya madrasah nanti, baru setelah itu diskusi, madrasahnya kurangnya apa? Kita kumpul di sini untuk membangun kampung. Kalau masjid ini enggak akan bisa menampung semuanya. Hanya terbatas, tapi yang di sana. Justru ini kami ingin, kita ingin masjid ini akan jadi sentral nanti. Setiap yang masuk masjid ini ngerti bagaimana berbuat baik di tempat lain. Ini banyak pasti kiai-kiai, ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz daerah ikut hadir ke sini. Tidak usah khawatir. Dengan masjid ini justru insya Allah madrasah-madrasah Anda akan makmur nanti. Semua ustadz yang ada di sini tolong harus punya tugas memakmurkan musola-musola, madrasah-madrasah dari kiri kanan. Itu baru namanya memakmurkan masjid. Karena apa? Di saat mereka sudah pada bisa sholat, lihat mau tidak mau kemana kira-kira sholatnya? Ke masjid. Lah kalau kita hanya menggedekan masjid, hebat masjidnya, tapi nggak ngajari orang sholat, siapa yang mau sholat? Siapa yang mau sholat? Innama ya'muru masajidallah man amana. Kuncinya punya iman dong. Kalau nggak punya iman nggak akan bisa dibawa ke tempat baik semacam ini. Kemudian ada pesan terakhir ini pesan keindahannya.
mohon maaf ini semuanya, siapapun yang telah ikut bergabung dalam tempat mulia semacam ini, masjid atau pesantren atau madrasah diniyah atau pesantren atau musola, siapapun yang bergabung dengan apapun mereka ikut rombongan kemuliaan, jangan direndahkan. Begitu pentingnya. Suatu ketika ada seorang perempuan pada zaman Nabi. Perempuan itu kerjaannya membersihkan masjidnya Rasulullah. Perempuan ajuz, perempuan tua, kulit hitam. Di mata manusia tidak terhormat. Sehingga masjid itu bersih karena orang itu. Bersihkan. Suatu ketika orang itu sudah tidak ada lagi. Lalu baginda Nabi bertanya, di mana ibu yang biasa membersihkan itu? Kok sekarang nggak ada? Sahabat Nabi menjawab, sudah meninggal ya Rasulullah dan sudah kami kubur. Nabi sedikit marah, kenapa tidak kau beritahu aku? Apa hanya karena dia seorang perempuan tua kulit hitam? Tunjukkan aku ke kuburnya. Nabi diantar oleh sahabat Nabi ke kubur wanita tersebut. Sampai ke kubur, Nabi Muhammad melakukan sholat jenazah di atas kubur, dan itulah disyariatkannya kita sholat jenazah di atas kubur kalau kita telat. Jadi kalau ke kubur langsung sholat di atas kubur. Ini kisah tentang seorang perempuan. Bagaimana sampai Nabi kejar ke kubur? Itu baru membersihkan, dikejar Nabi sampai ke kubur. Bagaimana yang membangun masjid? Bagaimana yang ngurusi masjid setiap hari? Bagaimana yang punya keinginan memakmurkan masjid? Bukan sekedar masjid ini, semua masjid. Makanya kalau bangun pondok dan madrasah itu bukan sekedar memakmurkan masjid ini, masjid yang termasuk di sini nanti ada program agama. Kalau di sini ada program pendidikan agama, lu santrinya banyak, bukan hanya memakmurkan masjid ini. Kemanapun anak ini pergi akan memakmurkan masjid yang ada di sana. Baik, setelah ini kami akan ajak. Terima kasih kami bisa kenal dengan orang-orang baik semacam ini. Semoga semakin banyak. Sampaikan salam Pak Rudi. Kalau perlu bisa dengar ini, bisa berbuat, nggak harus kenal saya, nggak berbuat baik di mana saja. Ini bukan saya mengajak saya, bisa berbuat baik di mana saja. Nanti pikir harus dengan al-bahjah, oh tidak. Yang penting yang dengar suara kami ini, mereka semangat berbuat baik, semangat mengabdi, jangan ada ketinggalan satupun. Jangan ada ketinggalan satupun. Untuk bisa bergabung, ya semuanya bergabung. Apakah Anda bergabung di masjid ini atau di masjid manapun Anda tinggal? Apakah bergabung dengan program pendidikan di sini atau bergabung dengan madrasah dimanapun Anda berada? Pastikan Anda bergabung, jangan mau ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Itu keistimewaan Anda. Lebih khusus lagi kami sampaikan pada yang bangun ini, yakini bahwasanya ini adalah pilihan Allah. Bersyukurlah, tidak semua orang bisa membangun kayak begini. Jangankan semegah ini, biarpun kaya raya mati, ada yang belum punya peninggalan masjid atau musola kecil pun, karena tidak dipilih oleh Allah. Sehingga seorang hamba tidak bisa sujud sekali kecuali karena dipilih oleh Allah. Tidak bisa mendermakan uangnya 1.000 rupiah kecuali dipilih oleh Allah. Maka perbanyaklah syukur kepada Allah, panjatkan syukur kepada Allah, dan terus bersyukur, dan tanda syukur adalah dia menikmati kebahagiaan yang pernah dilakukan. Selagi ada kesempatan, berbuatlah sebanyak-banyak. Sampai kapan? Sampai saya mati menjadi orang kaya raya di akhirat, insyaallah. Insyaallah ini semuanya ikut andil dalam memakmurkan masjid ini. Yang ngurusi dari para pengurus-pengurus masjid yang telah datang ke Cirebon susah-susah, itu tanda ikhlas mereka semuanya. Insyaallah ini saja. Sudah malam, sudah sore. Semoga nanti suatu ketika kami akan mengadakan di sini pengajian, apakah sifatnya 6 bulan sekali atau setahun sekali, atau yang penting janjinya adalah tolong, saya pengen semua madrasah-madrasah yang ada di kampung tolong diundang. Kita akan diskusi setelah itu. Saya sedih betul di saat madrasah ini nggak diperhatikan. Saya tahu anak-anak kita sholat dari sana. Tolong para ustadz, semuanya ini penting banget. Ini madrasah-madrasah itu membantu kita. Membantu kita itu. Itu kita undang, kita kumpul di sini. Kajian yang ringan-ringan, bagaimana baik sama tetangga. Kajian saya nggak berat-berat. Saya punya kajian nggak ada berat, paling bagaimana baik sama bapak, sama ibu, sama saudara, nggak rebutan waris ya. Cepat nikah, gitu. Ini kajian kita yang enak-enak saya nggak punya kajian yang berat-berat. Ya, yang jomblo-jomblo saya gojloki biar cepat nikah. Insyaallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat, singkat ya. Karena tadi disampaikan oleh Kang Aher sudah luar biasa. Masya Allah, sudah cukup. Dan alhamdulillah, yang jelas kami senang ketemu dengan semuanya. Insyaallah ini masjid ini pengikat. Jadi yang masuk di tempat ini kita punya hati yang saling mencintai,
Dan kita setia dengan kasih sayang, dengan cinta kita bangun. Sehingga menjadi orang qalbu mu'allaqun lil masajid. Setia di sini ya. Kemudian kita pulang dan kita punya hati yang penuh kasih. Insya Allah cocok dengan Ibu Nur Setiasih ya. Dia setia dan penuh kasih. Insya Allah. Jadi sini harus setia. Dengan perjanjian masjid. Jangan sampai di masjid baik, di luar masjid nggak baik. Harus setia dengan semangat kita di masjid. Kemudian di luar kita harus menjadi orang yang penuh kasih. Itulah misi Nabi rahmatan lil alamin. Masya Allah, ini saja kami sampai Masya Allah. Kemudian kami umumkan juga Al-Bahjah itu ada cikal bakal pesantren di Bekasi. Mana sih? Di daerah mana? Namanya apa? Apa namanya? Cibitung. Apa? Rangkas? Rangkas Bandung. Rangkas Bandung. Ada Rengas Bandung. Cikarang mau Bekasi? Bekasi ya? Cikarang. Itu sudah alhamdulillah tanah sudah dibebaskan, minta didoakan semoga Allah mengirim ahli surga. Dan itu insya Allah akan kita buat sekolah untuk kita semuanya insya Allah. Dan kalau perlu tempat yang lain, barangkali ada di sini ada hamba Allah, saya punya tanah, kita akan bicara dengan Pak Haji Rudi. Bicara dengan Pak Haji Heru, ada tanah mau dibangun pesantren, ayo bangun. Kita bareng-bareng pokoknya harus maju deh. Pokoknya kita mati harus kaya. Semuanya akan kita tinggal ini, kalau tidak kaya rugi kalau tidak segera kita tabungan. Secepatnya, malaikat Israel semakin hari semakin dekat. Kafan kita ini Masya Allah, ada yang sudah ditanam, ada yang sudah dijahit kafannya, semoga panjang, kafannya masih jauh, semoga panjang umur semuanya. Saling mencintai karena Allah. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada semua yang hadir dan ikut bergembira saat ini. Berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jangan sampai ada kebencian di antara kami. Jangan sampai ada prasangka buruk di hati kami ya Allah. Kami ingin hidup dengan cinta ya Allah. Indahnya hidup dengan cinta ya Allah. Jauhkan kami dari dendam ya Allah. Jadikan masjid ini masjid sebab suburnya cinta kasih kami ya Allah. Jadikan masjid ini sebab kami bersatu ya Allah. Jadikan masjid ini sebab kami saling membantu ya Allah. Jadikan masjid ini ya Allah masjid yang menghantarkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan masjid ini adalah masjid yang menjadikan kami ya Allah semakin baik di rumah kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari dengki dan benci serta dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, ada orang menyakiti kami, ada orang zalim kepada kami, ada orang aniaya kepada kami, ada orang memfitnah kami, kami mohon ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak rela jika mereka kau hukum ya Allah. Jauhkan benci dari kami ya Allah. Kami mohon jaga masjid ini, jaga yang datang ke tempat ini, jaga yang di kota ini ya Allah, pejabatnya, rakyatnya, ustadznya, muridnya ya Allah, pedagang-pedagangnya ya Allah. Jika mereka jarang sholat, jadikan pedagang ahli sholat ya Allah, yang di kiri kanan masjid itu ya Allah. Jika mereka selama ini tidak kenal masjid ya Allah, jadikan mereka hamba yang rindu masjid ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa ya Allah untuk membuat mereka seperti itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, dari semua yang hadir ini jadikan ahli surgamu anak-anak kami semua ya Allah. Berkat ya Allah, kami bersyukur saat ini Allah. Kami bersyukur akan adanya masjid ini Allah, seperti yang Kau janjikan ya Allah, la in syakartum la azidanakum. Maka kami mohon tambahkan nikmat ini ya Allah. Ya Allah, kepada yang membangun, kepada yang berjuang, tambahkan kenikmatannya ya Allah. Dan semua yang hadir tambahkan kenikmatan untuk kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Kami mohon jika ada di antara kami yang punya permasalahan di rumah tangga mereka, berkat tempat mulia ini, mudahkan, indah, berikan keindahan, berikan kedamaian ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, makmurkan ya Allah madrasah-madrasah yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan guru-guru yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, jaga anak keturunan mereka ya Allah. Masjid-masjid, musola-musola yang ada di kiri kanan tempat ini, makmurkan ya Allah. Kirim ahli surga yang bisa berjuang di dalamnya ya Allah. Kami mohon jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Jauhkan dari perselisihan dan percekcokan ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Pilih kami ya Allah, pilih kami ya Allah untuk menjadi juru damai di negeri ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah,
kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus ya Allah, guru-guru yang baik ya Allah, guru-guru yang menghantarkan kami kepada kemuliaan ya Allah. Jauhkan kami dari guru yang membuat fitnah di antara kami ya Allah. Engkau Maha tahu dan kami tidak tahu ya Allah. Engkau Maha kasih ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada kami dengan kau kirim orang-orang soleh kepada kami ya Allah. Jadikan pasangan kami orang yang soleh soleha. Jadikan pasangan kami orang-orang mulia. Kami mohon ya Allah, semua yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah zaman rusak. Jadikan anak-anak kami anak cinta masjid ya Allah. Jadikan anak-anak ahli masjid ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang mulia ya Allah. Anak-anak kami semua itu ya Allah zaman rusak ya Allah. Jangan kau tinggalkan satupun dari mereka ini ya Allah, kecuali anak mereka kau jaga ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, anak-anak kami yang ada di situ ya Allah, anak kami yang nomor 1 ya Allah, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4, anak kami nomor 5, anak kami nomor 6, yang nomor 7. Kami lihat wajah mereka saat ini ya Allah. Kami di tempat mulia di rumahmu ya Allah, kami melihat wajah anak-anak kami ya Allah. Jaga mereka di zaman rusak ini ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, kami lemah menjaga mereka, hanya Engkau yang Maha kuat ya Allah. Jaga mereka, jauhkan dari sebab kehinaan ya Allah. Jaga iman mereka, jaga akhlak mereka ya Allah. Berkat tempat mulia ini ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jika mereka menjadi ulama, jadikan ulama ahli surga ya Allah. Jika mereka menjadi pejabat-pejabat ahli surga ya Allah. Jika menjaga mereka ahli apapun ya Allah, orang kaya ahli surga. Kami mohon ya Allah, jaga anak kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk ya Allah. Jadikan siapapun yang di kanan kami adalah kekasih-Mu ya Allah. Kekasih-Mu ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah. Wabil khusus Ibu Hajah Nur, Ibu Yayu Sumersi, dan semua ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah. Dari orang tua kami, guru-guru kami, ampuni, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Dan kami mohon susulkan kami kepada mereka setelah panjang umur ya Allah, dengan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah. Dan kami mohon yang masih saat ini ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nanti kami akan menghadiahkan silsilah buku kami. Bisa diletakkan nanti, cuman lagi tidak bawa, nanti diambil. Jadi akan dikasih double untuk bacaan, mulai dari fikih, suci, sholat, termasuk masalah pemikiran-pemikiran agar sejuk hati kita ada. Nanti buku bisa dibaca di sini nanti. Akan kami kirim buku-buku kami, insyaallah. Mohon doa selalu, nuhibbukum fillah, kami cintai semua karena Allah. Mohon doa selalu, doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.